Baik, selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Sore hari ini kita memiliki tema yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya ya, dan lebih daripada itu kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin supaya kita alami. Tema sore hari ini, kasih karunia di tengah kehancuran. Karena saya bisa melihat begini Bapak Ibu Saudara, ya, ada begitu banyak hal dalam keberadaan hari-hari ini, ya, dilihat dari situasi kondisi yang ada, khususnya mengenai keberadaan dunia ini, ya, penuh dengan segala kekacauan, ya, kegelisahan, dan bahkan banyak kejahatan, ya. Dan kita tidak tahu di sekitar kita ternyata begitu banyaknya, sampai kita terkaget-kaget ketika kita melihat di medsos, ketika melihat kita di televisi mungkin, ya, di surat kabar Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara, saya ingin pastikan di dalam situasi kondisi yang seperti itu, mari Bapak Ibu Saudara tetap percaya, karena ada perlindungan di dalam keberadaan setiap kita. Amin. Ada kasih karunia di tengah kekacauan. Nah, tema inilah yang akan saya sampaikan buat kita semuanya, supaya di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami hal ini, mengalami hal itu, lihat situasi seperti ini, situasi seperti itu, nggak usah lagi gentar, nggak usah lagi takut, karena kita punya Allah yang luar biasa, ya. Dan hal ini yang saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini dialami oleh dunia, mungkin ini dialami oleh keberadaan orang di luar sana, atau mungkin saat ini saudara sedang mengalami. Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan orang benar Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu, ya, tema hari ini yang saya yakinkan akan menjadi jawaban bagi setiap kita. Jadi sebelum lanjut dengan kebenaran firman Allah, senggol kiri kanan saudara, ya, tetap semangat, amin. Haleluya, ya. Kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur ayatnya pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Siap-siap diberkati, amin. Oke, ya. Mazmur pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-7 ini tentang kebebalan manusia. Dikatakan di sini ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ya, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, ini kondisinya, ya. Ayat yang kedua dikatakan di situ, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat yang ketiga, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat yang keempat, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Ayat yang kelima, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ayat yang keenam, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ayat yang ketujuh, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Inilah situasi kondisi kenapa ada begitu banyak kekacauan terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa disadari ada begitu banyak orang di sekitar kita, situasi kondisinya dikatakan di sini seperti orang bebal. Orang bebal Bapak Ibu Saudara, ya, dari bahasa Ibrani-nya Nabal, begitu, ya. Ini memiliki sebuah keberadaan di mana ini berbicara tentang kebejatan moral, ya. Di mana dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara bahwa orang bebal bukan hanya mereka yang menyangkal Tuhan secara nyata-nyata, tetapi juga ada banyak orang yang mengaku orang percaya, tetapi di dalam perjalanan kehidupannya itu seakan-akan tidak ada Tuhan. Datang ibadah, datang pelayanan, datang dalam konsep dalam kehidupannya sepertinya kelihatannya rohani, tetapi tidak pernah melakukan yang namanya kebaikan. Ya. Semua yang dilakukannya memiliki modus, memiliki apa? Iya, keberadaan motivasi yang nggak baik. Sehingga inilah yang harus dibereskan di dalam keberadaan kehidupan setiap kita. Nah, di
Sekitar kita ada orang-orang yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kau menghadapi situasi seperti kekacauan, kejahatan menimpa keberadaan Bapak Ibu Saudara, itu semuanya terjadi karena ada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana pemazmur katakan, itu adalah orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang sedang melakukan sebuah kejahatan. Tetapi nggak usah khawatir, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Di saat kita menghadapi situasi kondisi seperti itu pun Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kalau diperhatikan hari-hari ini itu luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada begitu banyak berita, wow, ya sangat mengerikan. Ya. Maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Maju tak gentar membela yang bayar, ya kan begitu ya. Jadi bukan yang benar gitu loh Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka kenapa tidak memahami tentang kebenaran. Jadi mereka melakukan segala sesuatu, maju, berani, tapi untuk sesuatu yang salah, gitu. Ya. Sehingga akhirnya ada banyak dusta dianggap kebenaran. Ya. Dan banyak orang menganggap sebuah kebenaran itu adalah sebuah keberadaan yang sia-sia. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, saya percaya kita akan tetap hidup benar. Amin. Iya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Nah, ini keberadaan situasi yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, pemazmur mengalami hal ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, menurut penafsirannya, entah dia sedang berhadapan dengan Saul yang sedang mengejar dia untuk dibunuh, atau dengan keberadaan dari keluarganya sedang mengalami masalah. Bagaimana juga Daud sedang dikejar-kejar juga oleh anak sulungnya untuk dibunuh juga. Ini situasinya yang membuat dia menulis keberadaan ini. Ya. Dan saya yakin inilah yang sedang terjadi hari-hari dalam keberadaan kehidupan banyak orang. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, enggak usah khawatir karena kita punya Allah yang luar biasa. Dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara, Allah ingin membawa setiap kita untuk memahami. Ternyata ketika ada begitu banyak kekacauan, ada begitu banyak kejahatan, karena di sekitar kita banyak orang-orang yang bebal. Ya, ada banyak orang-orang yang sepertinya mereka beribadah, yang sepertinya orang percaya, tetapi ternyata mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu menurut keinginan mereka sendiri, suka-suka mereka sendiri. Yang penting mereka untung. Prinsip mereka bukanlah kebenaran, bukanlah kasih, tapi prinsip mereka apa? Untung rugi. Benar salah Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya banyak orang bingung di dalam menjawab semua masalah persoalan yang terjadi di dalam keberadaan hidupnya. Tapi sekali lagi saya ingin meyakinkan kita punya Allah yang luar biasa. Enggak usah khawatir. Amin. Jadi saya katakan saudara, enggak usah khawatir. Haleluya. Ya, kita punya Allah yang luar biasa ya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang luar biasa. Jadi kalau di sekitar kita banyak orang yang memiliki motivasi yang enggak baik, kelihatannya baik tapi dia punya modus dan lain sebagainya, dan sampai saudara juga mengalami jebakan-jebakan Batman yang merugikan saudara, nggak usah khawatir, kita punya Allah yang luar biasa. Ya, ini semuanya yang harusnya kita pahami. Ya, mungkin di antara kita mungkin tidak mau disebut ateis, tapi ternyata banyak orang yang tanpa disadari adalah ateis. Mereka merasa tidak ada Tuhan. Sehingga ketika punya masalah, punya persoalan, kadang-kadang muncul tuh seakan-akan nggak ada Tuhannya, ngegerutu, ngomel, apalagi Bapak Saudara ya, marah-marah lalu apalagi memuaskan keinginannya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sepertinya banyak terjadi di sekitar kita. Tapi saya pastikan sekali lagi Allah kita Allah yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh pemazmur di sini mereka semua telah menyeleweng, telah bejat, mereka telah mengambil bagian yang luar biasa, bahkan memakan habis umat Tuhan seperti memakan roti. Tetapi saya ingin pastikan sekali lagi di ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang kelima, Mazmur 14 ayat yang kelima, dengan sangat jelas dikatakan, di sanalah mereka ditimpa apa? Kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Amin. Sekali lagi saya katakan saudara, katakan Allah menyertai engkau. Amin. Jadi ini hal-hal yang harusnya dipahami sama kita. Sehingga ketika kita menghadapi kekacauan apapun yang terjadi dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, ingat penyertaan Allah ajaib.
Ya, jadi kita nggak lagi harus dipenuhi dengan, wah, mesti gimana nih, jawabannya apa nih, saya nggak ngerti mesti lakukan apa nih. Nggak usah khawatir, Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Dia Allah yang sungguh-sungguh sanggup untuk melakukan perkara yang luar biasa. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Dan saya pastikan saudara adalah orang-orang yang benar. Amin. Bukan karena saudara sudah melakukan hal yang benar, tapi karena saudara sudah dibenarkan oleh karya Kristus. Amin. Jadi saat ini saudara orang benar, bukan karena wow, saudara lebih baik daripada orang lain. Enggak, itu semuanya tidak akan menjadikan kita orang benar. Tapi ketika saudara menyadari bahwa Yesus yang benar sudah rela menjadi berdosa, supaya saudara yang berdosa dibenarkan. Inilah yang membuat saudara jadi orang benar. Amin. Iya, ini bukan usaha kita, ini bukan kebaikan kita supaya kelihatan jadi orang benar. Ya, bukan karena validasi orang lain, pujian orang lain, kita adalah orang baik gitu. Enggak, saudara. Kita dibenarkan karena karya Kristus. Sehingga ketika kita sadar hal ini, maka ayat ini bagian buat saudara. Allah menyertai angkatan yang benar. Amin. Makanya ketika kita menghadapi kekacauan apapun di sekitar kita, pastikan kita ada dalam kondisi ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini akan berdampak sangat luar biasa. Ya, ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Nah, inilah keberadaan situasinya, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan ke-16 berkata demikian. Ya, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kita buka di situ, dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Iya, ada banyak orang udah jadi orang benar, tapi kadang-kadang dia lupa bahwa dia adalah orang benar. Sehingga kelakuannya kadang-kadang karena dia lupa, akhirnya dia merasa seperti orang kebanyakan. Oleh sebab itu Tuhan kepengen, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tunjukkanlah kebaikan dimanapun Anda berada. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Ini penting buat kita ya, supaya apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara boleh lihat pertolongan Tuhan terjadi. Suatu ketika ada orang cerita, Bapak Ibu Saudara, ya, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan begitu ya, mengalami kesulitan. Dan dia melihat, aduh, ada begitu banyak kekurangan di dalam dirinya. Suatu ketika dia cuma punya duit 50.000 ya. Istrinya ngajak dia apa? Iya, belanja, Bapak Ibu Saudara. Waduh, gak enak ya. Dia punya uang cuma 50.000, diajak belanja. Yang malu dong. Ya, apalagi mungkin ke tempat supermarket yang besar. Mau beli apa dengan uang segitu? Tapi istrinya ngomong, ayolah gitu ya, temenin ya, karena ini mau apa? Mau jalan-jalan juga, dia mau belanja ya, dengan agak sedikit gimana begitu ya, agak sedikit terpaksa mungkin dia ikut, Bapak Saudara. Nah, ketika dia ada di supermarket yang besar itu, apa yang terjadi? Ketemu ada beberapa orang yang menyapa dia, ada kamu di sini ya, nyalamin, wah apa kabar dan lain sebagainya ya. Sampai waktu mau bayar ya, istrinya itu di kasir begitu, dia beli cuman ya mungkin kayak apa ya, gorengan gitu loh, Bapak Ibu Saudara, yang terbungkus dengan rapi begitu. Hanya itu saja. Lalu dia pikir, aduh malu, gue tunggu aja di depan pintu gitu ya, karena dia malu gitu ya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau pulang, tiba-tiba ada seorang ibu bawa sekeranjang buah-buahan yang di supermarket biasanya ada apa? Ada troli begitu ya, didorong begitu, penuh banget. Mungkin kalau belanja itu habisnya 1 juta lebih gitu ya mungkin ya. Tiba-tiba, Pak, tolong dibawa pulang, Pak, ini berkat dari Tuhan. Wow, iya, dia bilang, Tuhan luar biasa. Duit 50.000, pulang bawa berapa? Iya. Luar biasa. Lalu dia berpikir ya, coba kalau saya enggak ikut, pasti saya enggak diberkati. Ya. Ini mungkin gara-gara saya apa? Taat. Iya, begitu. Jadinya saya diberkati. Gitu. Kalau nggak taat, kira-kira nggak diberkati. Tapi apakah benar, Bapak Saudara? Iya. Ini semuanya karena dia gara-gara ikut atau tidak ikut yang menjadi jawabannya. Kalau dia nggak ikut, kira-kira Tuhan mau memberkati dia nggak? Ya. Kalau dia ikut, Tuhan memberkati. Kalau nggak ikut, kira-kira gimana? Cara Tuhan memberkati selalu berbeda.
Dan Tuhan selalu ada jalannya. Dan kenapa hal itu dia bisa lakukan? Nah, ini yang jadi jawaban buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara hari-hari menghadapi sebuah kekacauan. Saudara berpikir, ini gue mesti lakuin apa ya? Gue mesti taat telepon dia apa enggak? Gue mesti ngunjungin dia apa enggak? Saya mesti lakukan ini atau tidak? Kadang-kadang hal ini membuat kita akhirnya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita belajar coba untuk peka sama suara Tuhan. Ini kita mesti kerjain apa enggak ya? Kira-kira gimana kita? Perhatikan ya saudara, ya. Akhirnya membuat kita jadi bingung. Akhirnya membuat kita jadi, aduh, ini Tuhan tuh mau memberkatinya caranya seperti apa begitu? Ya. Nah, ini seringkali yang menjadi banyak pertanyaan orang, Bapak Ibu. Pak, kalau saya nggak jalan, kira-kira saya diberkati nggak? Ternyata ada orang yang waktu nggak jalan justru dia diberkati. Coba kalau saya nggak ada di rumah, wah orang itu lewat gitu ya. Tapi yang ini gara-gara dia jalan dan dia diberkati juga. Ya. Banyak orang bertanya, jawabannya mesti gimana, Pak? Ya, tadi ditekankan di situ di Filipi berapa? Istri saya mengingatkan Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini sesuatu yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan memberkati saudara. Filipi 2 ayat yang ke-13. Perhatikan di situ. Ya, saya nggak catat di sini, tolong dibuka. Iya, dikatakan di situ karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sadar nggak sadar Allah yang menaruhkan kemauan itu dalam hati saudara. Amin. Iya. Jadi tanpa disadari, saudara akan dibawa untuk dapat melakukan sesuatu karena Allah menaruhkan apa? Kemauan. Tapi kalau misalnya enggak, kira-kira gimana? Ya enggak, saudara. Tapi kalau saudara suruh berjalan, kira-kira gimana? Ya jalan disuruh gitu loh. Ya, ada sesuatu yang mendorong saudara di dalam hati saudara. Dan ini semuanya ketika kita adalah orang percaya, orang benar, pastikan bahwa saudara ini adalah Allah yang melakukannya. Amin. Satu ketika, ya, ada orang yang namanya Saulus. Saulus tiba-tiba ketemu sebuah cahaya, yaitu Yesus sendiri. Matanya jadi buta. Ya. Berapa hari dia buta? 3 hari dia matanya nggak bisa ngelihat. Suatu ketika ada orang yang namanya Ananias. Lalu Ananias digerakkan oleh Tuhan untuk apa? Ketemu sama Saulus. Kira-kira mau nggak nih Ananias ketemu sama Saulus? Karena Saulus itu ya udah didengar banyak orang adalah seorang yang kejam, apalagi sama anak-anak Tuhan. Wah, ini pasti bakalan dibacok ini, ya kan begitu ya? Pasti bakalan dipukul, ini bakal gimana? Lalu dia ngomong sama Tuhannya, masa saya sih Tuhan untuk nemuin siapa? Saulus. Di dalam hatinya Ananias mendengar Tuhan menyuruh dia ketemu siapa? Saulus. Ya, kira-kira gimana? Mau nggak dia ngerjain? Ini bukan masalah mau atau tidak mau, tapi bagaimana Tuhan menggerakkan hatinya untuk apa? Pergi dia menemui siapa? Saulus. Ya, walaupun dia dengar, wah ini mah preman nih, orang Kristen nih, ya kan gitu ya, suka nangkepin orang Kristen, suka penjarain orang Kristen, bahkan mungkin mukulin orang Kristen, bahkan mungkin ngebunuh orang Kristen. Masa saya mesti ketemu dia? Habis dong saya, gitu. Tapi kemauan itu ditaruhkan dalam dirinya. Amin. Iya, sehingga dia menemui Saulus dan dia mendoakan. Lalu matanya apa? Selaputnya gugur dan Saulus ya saat itu jadi apa? Jadi Paulus. Wow, luar biasa ya. Jadi orang yang apa? Percaya Tuhan. Nah, kalau ini menurut saudara adalah ketaatan atau ketidaktaatan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan buat saudara. Saudara akan dibawa, waduh gue lagi males nih untuk kerja ini, aduh gue kira-kira enggak mau ngelakuin ini. Tapi ketika Tuhan sudah menaruhkan dalam hidup saudara, maka saya percaya berkat Tuhan ada di situ. Amin. Iya, jadi poin yang di sini bukan masalah saudara taat atau tidak, tapi bagaimana saudara menyadari bahwa Tuhan dikatakan di sini Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun apa? Pekerjaannya menurut kerelaan. Yang lebih dahsyat lagi bahwa Allah turut bekerja di dalam keberadaan hidup saudara untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Jadi ketika saudara menyadari hal ini semua bukan usaha kita, bukan tentang ketaatan kita, bukan situasi yang membuat wah gara-gara gua jalan atau tidak jalan Bapak Saudara, tapi ini semuanya karena Allah turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau saudara memerlukan jawaban hari ini, apa yang harus saudara lakukan? Percayalah kepada siapa? Kepada Allah. Amin. Dia Allah yang akan melakukan perkara yang luar biasa. Jadi senggol ketika saudara katakan nggak usah takut. Allah turut bekerja. Amin. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ya, ini hal yang luar biasa yang harusnya dimiliki oleh kita. Sadar
bahwa Allah ada di dalam kita dan Dia sudah menaruhkan apa? Kemauan. Kalaupun salah, saudara akan merasakan sesuatu yang gak enak banget gitu. Ya, betul nggak? Ya, sesuatu yang kayak, aduh harusnya gue tadi nggak lakukan itu. Saudara udah sadar itu, iya, jadi bertobat, amin. Iya, besok jangan lakukan lagi, amin. Iya, supaya saudara jadi orang yang melakukan kebaikan. Iya, jadi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini sesuatu yang luar biasa sesungguhnya ya. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagi kita yang udah mulai menyadari tentang kebenaran firman Allah ini, kita sadar tenang, Allah yang akan menaruhkan kemauan ke dalam diri kita. Allah yang akan mengerjakan itu. Sehingga kita yakin apapun yang kita lakukan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Di sini kasih karunia datang di tengah-tengah kekacauan, saudara. Jadi ketika Daud mengalami kekacauan itu, mungkin saudara hari ini mengalami kekacauan itu, percayalah kasih karunia datang di tengah-tengah kekacauan saudara. Amin. Dia rindu melakukan sesuatu yang luar biasa. Meski dunia berusaha untuk memakan umat Tuhan, tapi Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai, menjadikan dirinya jaminan perlindungan bagi umatnya. Amin. Ini hal yang luar biasa yang harusnya saudara pahami. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai 8 berkata demikian, saudara. Ya, mungkin saudara merasa, wah aku harus melakukan sesuatu hal yang supaya kelihatannya lebih benar lagi, lebih baik lagi. Bukan itu ternyata poinnya, saudara. Walaupun itu baik untuk saudara lakukan, ya, karena itu akan merugikan banyak orang di sekitar saudara. Tapi poinnya ini yang harusnya saudara pahami. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6 dikatakan di situ, ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Allah di dalam perjalanan segala sesuatunya ada waktunya. Amin. Iya. Saudara nggak usah khawatir. Dia tidak terlalu cepat, tapi juga tidak akan pernah terlambat. Amin. Karena Allah punya waktu yang luar biasa. Dikatakan ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kesadaran ini harus ada dalam diri saudara. Yesus datang dalam hidup saudara bukan ketika saudara lagi berbuat baik. Yesus datang dalam kehidupan saudara mungkin saudara lagi berbuat dosa, lagi main gaple, lagi judi, lagi mabuk, lagi nggak benar. Ketika saudara menyadari Allah sudah melakukan sesuatu buat saudara, maka saudara sadar ternyata saya diselamatkan. Bukan waktu saya lagi berdoa, bukan saya lagi lakukan sesuatu yang baik. Justru ketika saya merasakan mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Ketika saudara tidak menyadari hal itu, maka karya Kristus jadi sia-sia. Tapi ketika saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kebenaran ini, saudara adalah orang yang berdosa, yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirimu dari dosa ini, maka saudara akan membutuhkan satu pribadi, namanya Yesus. Dialah juru selamat. Inilah perbedaan dari kekristenan. Banyak orang bingung, apa sih bedanya kekristenan dengan agama? Kekristenan punya juru selamat. Amin. Dia yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini yang saya ingin bawa saudara, ketika kamu mengalami kekacauan kehidupanmu yang mungkin membutuhkan begitu banyak pertolongan, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Tuhan tidak menunggu manusia datang kepadanya, melainkan Dialah yang datang kepada manusia. Amin. Ya, ini hal yang luar biasa yang harusnya saudara sadar. Ketika saudara membutuhkan situasi di mana pertolongan Tuhan terjadi, perlindungan Allah terjadi, dan saudara mengharapkan itu, sebagaimana Raja Daud juga mengharapkan itu, pastikan sesuatu yang luar biasa ini ada di dalam keyakinan saudara. Tuhan tidak menunggu manusia datang kepadanya, melainkan Dialah yang datang kepada manusia. Jadi bukan saudara yang datang kepada Tuhan, tapi yang sesungguhnya adalah apa? Tuhan yang datang mencari saudara. Wow, ketika saudara percaya sama Tuhan, dimanapun saudara berada, mungkin saudara di pelosok yang paling pojok di sana, ketika Tuhan datang, ini semuanya bukan karena saudara, tapi karena siapa? Karena Tuhan baik. Amin. Iya. Jadi sekali lagi saya ingin dengan saudara, enggak usah takut. Iya, Dia yang akan mengejar cari saudara.
Nah, kalau saudara hari ini jadi orang percaya, percayalah Tuhan udah kejar saudara. Tuhan sudah membawa saudara untuk mengenal Dia. Saudara mungkin tidak berusaha untuk mengejar Tuhan. Saudara mungkin tidak berusaha untuk mengenal Tuhan. Tapi Tuhan sendirilah yang datang untuk membawa dirinya kepada saudara. Wow, ini luar biasa ya. Tuhan tidak menunggu kita untuk datang kepadanya, tetapi Dia sendiri yang datang kepada kita. Nah, kalau Tuhan sendiri yang datang sama kita, wah, luar biasa ya. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena setiap manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Tidak ada saudara yang tidak memiliki tujuan. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu kalau Tuhan sudah menjadikan kita dengan sebuah tujuan. Saudara berpikir nggak ada tujuan, ternyata ada. Cuman karena sekarang ini saudara tidak tahu. Kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Karena sesungguhnya Tuhan menaruhkan tujuan itu. Amin. Iya, kurang yakin kayaknya. Jadi saya nggak yakin saudara, kamu punya tujuan. Amin. Diyakinin lagi. Jadi saudara hidup jangan sembarangan kayak udahlah ya kan gitu ya. Ya nggak ngerti mesti ngapain ya, tumbuh besar, menikah, punya anak, kerja, tua, mati ya gitu, nggak ngerti mau ngapain ya. Enjoy aja, makan aja gitu ya. Yang tadinya kurus jadi gemuk, yang tadinya gemuk jadi kurus, jangan gitu ya. Terus jadi yang apa lagi, yang sehat jadi sakit, yang sakit jadi sehat, cuman begitu aja, ujung-ujungnya mati nggak sih gitu, kayaknya gimana gitu ya, nggak punya tujuan ya. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah menaruhkan ini dalam diri kita, karena ketika Dia datang dalam dunia ini mengejar saudara dan menjadikan saudara orang percaya, ini anugerah yang luar biasa ya. Orang mungkin mencoba mencari Tuhan, nggak ketemu, saudara ketemu Tuhan. Kenapa? Karena saudara percaya kepada Tuhan ya. Ini sesuatu yang dahsyat, berarti Tuhan datang mencari saudara. Kita menjadi umat pilihan Tuhan bukan karena kita ini lebih baik dari orang lain, bukan ya. Tapi karena kasih Tuhan lebih besar dari dosa kita. Jadi saudara dipilih oleh Tuhan karena Dia Allah yang baik. Amin. Jadi kalau saudara saat ini sudah percaya kepada Tuhan, saya yakinkan bahwa saudara, ini semuanya karena kebaikan siapa? Kebaikan Tuhan. Makanya jangan sia-siakan. Jangan anggap sepele. Ini sesuatu hal yang berharga dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang kita tuh nganggap sepele banget gitu ya. Seakan-akan Tuhan tidak ada ya. Padahal ketika saudara percaya kepada Tuhan, sebenarnya ini bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi sesungguhnya karena Tuhan lebih besar atas kehidupan dosa saudara, sehingga Dia mau datang, memilih saudara, menyelamatkan saudara, mengasihi saudara. Amin. Melindungi saudara, memberkati saudara, karena saudara sudah dijadikan orang benar oleh Tuhan. Dan ini juga hasil daripada Tuhan mati di atas kayu salib buat saudara. Dia yang benar rela menjadi berdosa supaya saudara yang berdosa dibenarkan. Jadi ketika saudara sadar saudara orang benar, saya yakinkan di dalam kekacauan apapun, kasih karunia datang dalam hidup saudara. Dia menyadarkan saudara, wow. Dan yang lebih dahsyat lagi dikatakan di sini, bagaimana Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan di sekitar saudara. Yang membuat orang-orang yang mungkin selama ini mengganggu saudara, menyakiti saudara, yang menghalangi saudara, dikejutkan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan melindungi saudara, menyertai saudara dimanapun saudara berada. Amin. Hal inilah yang ingin pemazmur ini alami dalam hidupnya. Dan inilah yang ditulis oleh dia. Karena dia mengalami hal yang luar biasa ini. Dia menemukan kepastian keselamatan hanya datang dari Tuhan. Dia mengalami situasinya boleh kacau, situasinya boleh penuh dengan kejahatan, tapi dia merasakan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan yang lebih dahsyat lagi bagi saudara, dia memiliki sebuah keberadaan di mana dia mengharapkan ada pertolongan datang dari Sion, di mana dia mengharapkan Tuhan turun tangan di dalam keberadaan kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-7 di situ pemazmur atau Raja Daud sendiri merindukan keselamatan yang hanya dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab keberadaan kerinduan Daud ini dengan penggenapan terjadi. Matius 21 ayat yang ke-4 sampai ke-5 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh para nabi, yang mereka menantikan raja itu datang, pertolongan itu datang. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 ini. terambil dari kitab Nabi Zakaria, dikatakan di situ, ya,
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ayat yang kelima dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ketika Tuhan memasuki kota Yerusalem, dia dikatakan Hosana bagi raja. Dia datang, mungkin keledai pinjaman, saudara. Tapi dengan dia melakukan hal itu, ternyata ini adalah sebuah penggenapan yang ditunggu oleh nabi-nabi. Raja itu sudah datang. Yesus datang. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh nabi-nabi pada zaman perjanjian lama. Mereka menantikan keselamatan itu. Dan keselamatan sejati itu ternyata sudah datang melalui satu pribadi. Namanya siapa? Yesus. Amin. Ini perkara yang mereka nanti-nantikan. Dan inilah yang saat ini kita percayai. Dan saya pastikan saudara adalah orang yang sudah menerimanya. Amin. Jadi kasih tepuk tangannya yang luar biasa. Sang Raja sejati ini datang bukan untuk memerintah dengan kekuatan duniawinya, saudara, tapi untuk menyerahkan dirinya di salib. Wow, luar biasa ya. Dia datang bukan untuk menghancurkan orang, mengacaukan orang-orang jahat, tapi justru dia rela mati untuk orang-orang yang kacau, untuk orang-orang yang jahat. Wow, dia ini adalah Allah yang luar biasa. Sang Raja sejati, lambang kebodohan, kehinaan di mata dunia, Bapak Ibu Saudara, ditanggung di dalam keberadaan hidup. Salib adalah lambang kebodohan oleh dunia. Tapi bagi kita orang yang percaya, ini adalah lambang kemenangan. Karena melalui salib kita dimerdekakan. Amin. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Di salib, Bapak Ibu Saudara, Yesus yang layak disembah justru dihina. Supaya Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini merasa terhina, saudara mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Amin. Di salib Yesus babak belur penuh bilur. Supaya Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini babak belur penuh bilur, penuh dengan sakit penyakit, bilurnya menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara disembuhkan, dipulihkan, dan diselamatkan. Ini hal yang terjadi yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia yang layak disembah justru dihina, disalibkan oleh mereka. Siapakah mereka itu? Justru mereka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Justru mereka lah yang menyalibkan Kristus. Tapi bagi kita yang justru merasa diri orang yang berdosa, Yesus datang menjadi Tuhan yang sejati, yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Jadi ini poin yang sangat luar biasa. Sehingga kita yang berkata tidak ada Allah hari ini, kita boleh mengenal Dia di dalam keberadaan hidup kita oleh karena kasih karunia. Dulu kita merasa bahwa waduh gimana nih kehidupan seperti ini, kacau banget, penuh dengan kejahatan, kayaknya nggak ada Allah. Tapi melalui salib saudara boleh mengenal Allah. Amin. Supaya saudara mendapatkan perlindungan, penyertanya yang luar biasa. Jadi bagi saya Bapak Saudara, ketika saudara adalah orang percaya, mari mulai hari ini bersandarlah penuh kepada Kristus, kepada sumber kepastian dan kekuatan sejati di dalam kehidupan kita. Karena ketika kejahatan terus terjadi, ketika kekacauan terus terjadi, apapun yang terjadi hari-hari di dalam dunia ini, pastikan saudara punya seorang raja sejati yang akan terus menyertai saudara. Yang dia pernah berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan saudara. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jadi apapun yang terjadi ketika engkau memiliki keyakinan yang kuat tentang keberadaan Tuhan kita yang luar biasa ini, maka di dalam kekacauan itu kasih karunia di tengah-tengah saudara. Kasih karunia menyertai saudara. Kasih karunia akan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Karena inilah yang Allah rindu untuk lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, nggak usah lagi takut, nggak usah lagi khawatir, nggak usah lagi ragu-ragu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Jadi senggol kiri kanan saudara, percaya saja. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah yang luar biasa.
Di tengah-tengah kekacauan yang ada, dunia mungkin hari-hari penuh dengan kegelisahan, dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan kejahatan, segalanya terasa rapuh dan tidak bisa diandalkan. Saya ingin pastikan saudara punya Tuhan yang sejati, punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang kuatnya, dahsyatnya luar biasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Nantikan Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat, lebih dahsyat lagi. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, ya mari kita sama-sama boleh berkata, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Oh, ini dahsyat banget nih. Jadi saya kalau kira saudara, nggak ada yang mustahil. Amin. Haleluya ya. Ya, ini hal-hal yang luar biasa yang harusnya saudara alami. Jadi masa depanmu penuh harapan, amin. Masa depanmu penuh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Apapun yang terjadi tidak akan membuat saudara lemah, tidak akan membuat saudara menyerah, saudara akan terus melangkah, amin. Iya, dan itu tidak satunya menghalangi saudara untuk saudara menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dan pastikan tujuan Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Karena Tuhan punya tujuan dalam setiap saudara. Apapun itu yang mungkin hari ini saudara sadari atau tidak, Tuhan sudah menaruhkan tujuannya dalam hati saudara. Hanya kadang-kadang kita nggak ngeh saudara. Tapi mulai hari ini yakinkan dalam dirimu, saudara mulai menyadari itu, Tuhan, apa yang menjadi tujuanmu dalam hidupku. Ya, biar aku boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Biar aku boleh menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Ya, ini semuanya akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Tuhan yang luar biasa. Ya, selamat juga untuk mereka yang sudah dibaptis hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, siapa lagi yang mau menyusul silakan Bapak Saudara. Ya. Mungkin saudara pikir, oh saya udah tua Pak, malu belum dibaptis gitu ya. Nggak apa-apa saudara. Ya. Baptisan bukan untuk orang tua, orang muda, ya. Baptisan untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Iya, kalau saudara percaya kepada Tuhan dan mau dibaptis silakan. Ya. Tapi kalau yang sudah dibaptis mungkin dari aliran manapun, nggak usah saudara ragukan. Tuhan sudah mengasihi saudara. Amin.